mainan Superman terbaik di dunia? Mungkin ini jawabannya. Karena depan gua udah ada Inart Superman versi Henry Cavill dengan harga 6.560.000. Dan banyak banget orang bilang di forum kalau ini adalah mainan Superman terbaik yang pernah dibuat. Jadi kira-kira apakah klaim orang-orang itu benar? Apakah benar ini adalah mainan Superman terbaik di dunia? Maafin suara gue serak. Jadi tonton aja video ini sampai habis. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya sorry banget kayaknya ini gue nggak bisa lanjutin openingnya karena gue lagi serak sebenarnya, kurang enak badan. Cuma rasa nggak enak badan gue harus gue lawan karena ini adalah minggunya Superman. Yang dimana film Superman terbaru lagi tayang di bioskop sekarang. Ya harusnya pas diupload ini sekarang sih. Dan gue keinget di gudang gue itu sebenarnya ada satu mainan Superman yang belum pernah gue tunjukin ke kalian. Dan kata orang-orang ini adalah mainan Superman terbaik di dunia yang pernah dibuat. Ini bukan klaim gue, lu bisa cek sendiri. Banyak sekali orang ngomongin ini di Reddit dan juga forum-forum lainnya. Dan gue cukup percaya sih, karena gue sebelumnya udah pernah unboxing Inart versi Joker dan itu emang bagus banget. Emang itu berasa lebih next level dibandingkan Hot Toys yang selama ini terlalu nyaman gak punya kompetitor. Akhirnya sekarang pas muncul ini Inart Superman, dia baru ketar-ketir tuh. Bahkan Superman yang terbaru aja yang versi David Corenswet itu juga Inart sama Hot Toys udah ngeluarin foto-fotonya. Dan lu bisa lihat sendiri ini perbedaannya guys. Dari head sculpt-nya aja udah kelihatan siapa yang lebih bagus. Jadi buat Hot Toys, hati-hati sama Inart sih. Karena ini pesaing lo, ini udah evolving banget. Nah, makanya tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung aja kita bahas mainan Inart versi Superman Henry Cavill ini. Karena memang terbaru belum keluar. Jadi langsung aja kita bahas mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Boxnya full merah, elegan banget menurut gua. Dibuka abu nggak sih? Iya. Tapi itu semua hanya ilusi guys. Karena box aslinya itu merah. Gue tampol lo. Gue tampol nih orang nih. Gue tampol nih orang nih. Boxnya nuansanya full merah aja dengan beberapa logo Superman dan juga BVS di depannya. Dan gue ngerasanya ngelihat box ini elegan banget sih. Bukan yang kayak banyak banget ornamen ataupun warna-warna. Tapi bener-bener kelihatan kayak mahal gitu. Emang mahal sih sebenarnya. Dan ini kalau gue buka, oke, lu bisa lihat ini ada mikanya dan juga itu ada logo BVS di situ ya, logo Batman versus Superman. Mungkin kalian nanya, bang mana logonya? Itu cuma tulisan. Anda belum lihat lebih detailnya Anda. Karena ini kalau lihat ada logo Superman, tapi itu logo Superman-nya dibentuk dari para kelelawarnya guys. Jadi ada kelelawar-kelelawar gitu yang membentuk logo Superman. Gila banget sih ini, subliminal banget gitu loh. Wow, ini sentuhan yang kecil tapi keren sih. Dan untuk box dalamnya itu, ini juga keren banget. Lu bisa lihat ada logo Superman di sini. Dan kalau lu enggak, di belakangnya itu ada kepalanya Henry Cavill gitu yang ketutupan sama logo Superman-nya. Dan di bagian belakangnya ada logo Batman dan juga Superman. Karena emang ini diambil dari film Dawn of Justice. Dan ini juga ada sentuhan keren yang dimana ada tulisan If you seek his monument, look around you. Jadi ada beberapa Easter egg yang muncul di box ini. Dan menurut gue ini sentuhan yang menarik dan juga nge-service fans banget sih. Untuk di bagian atasnya lu bisa lihat ini ada logo Inart yang menurut gue pribadi logo Inart itu dibanding Hot Toys ya, ini sangat tidak menonjol sih. Kalau Hot Toys kan lu bisa tahu ya logonya kayak api gitu, sedangkan Inart ini terlalu elegan gitu. Jadi untuk pasar komersil menurut gua pribadi lebih kelihatan mencolok Hot Toys dibanding Inart. Cuma untuk produk sejauh ini Inart udah bikin Hot Toys ketar-ketir sih. Dan di bagian bawahnya ada beberapa tulisan licensing dan juga lain-lain. Ini semua tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli. Beli aja kagak, apalagi baca. Jadi udah tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung aja kita buka ini Superman-nya dan kita lihat apakah ini benar mainan Superman terbaik di dunia. Langsung aja guys, kita buka 1, 2, 3. Oke, masih ketutup. Bahkan di dalamnya ada logo Superman dan juga Batman-nya lagi ya. Dan ini dia pernah. Oke. Kita pertama mendapatkan manual book-nya gitu dan gua mendapatkan photocard gitu guys. Anjir, photocard-nya keren banget coy. Nih lu bisa lihat ini adalah head sculpt yang kita bakalan dapetin. Gila, ini head sculpt yang ngeri banget sih. Ekspresinya dapet banget, mirip banget juga sama Henry Cavill. Dan gue juga dapet amplop dari Inart di sini yang dimana isi
isinya itu adalah oke. Isinya adalah greetings dari tim Inartnya sendiri, dan bahkan ini kerennya mereka ya. Mereka tuh terlihat banget open sama feedback dari para konsumernya. Jadi walaupun mereka udah keren bikin produk, yang mereka tetap mau dikritik. Wow, keren banget sih. Dan di sini ada manual booknya yang kita bisa baca, dan ini bener-bener tebel banget ya. Lihat tuh. Kalau Hot Toys tuh nggak setebel ini, tapi yang ini tebel banget coy. Siap-siap ya. Sekarang kita akan langsung ngelihat Superman-nya. Langsung aja 1, 2, 3. Oh my god, bro. Brother, oh my god. Ting. Kok bentar. Kenapa jadi lagunya Batman? Udahlah, jangan dihiraukan. Langsung aja kita fokus ke Superman-nya yang penampakannya kayak begini. Gimana menurut kalian? Ini mirip banget atau enggak menurut kalian? Wow, karena buat gua wow. Oke. Ini udah nangkep banyak banget profil dari Henry Cavill sih. Cuma di gua tetap nggak mirip 100%, masih ada kayak off-nya sedikit, cuma sedikit banget. Gua curiga di alisnya sih, alisnya kayak terlalu baik dan rata gitu loh. Kalau Superman kan kayak lebih ada lekukannya gitu kan, seinget gua kan. Cuma yang ini kayak rata aja sih. Cuma ini dari proporsi, dari bahan cape-nya, dari beratnya, ini terasa premium banget guys. Kalau lu ngerasain langsung megang ini beda banget sih rasanya sih. Dan sekarang saatnya kita lihat head sculpt yang satu lagi ya, yang katanya ini adalah head sculpt terkerennya Superman. Langsung aja kita lihat. Oke. Dan ini dia penampakannya 1, 2, 3. Gila. Ini dia penampakannya Superman yang lagi ngeluarin laser ceritanya. Wow, kalau ini sih wow. Kalau ini udah nggak ada lawan sih. Ini head sculpt terbaik dari Henry Cavill sejauh ini sih. Ekspresinya dapat, kerutan-kerutannya dapat, matanya terlihat nyala. Ini bagus banget sih menurut gue sih. Coba bentar gue ganti ya kepalanya ya. Gue copotin dulu. Oke, sistemnya begini dia. Dan kita masukin aja, dan ini oh my god bro, it's the freaking Superman bro. Lihat tuh, ini emang Superman versi dark sih, dan mukanya mendukung banget. Keren banget ya, keren. Wow. Gue sampai speechless sih ngeliatnya sih. Tapi walaupun gue terpana di sini, gue harus tetap profesional ya. Jadi kita tidak akan berhenti membahas head sculpt-nya, melainkan kita akan membahas juga aksesorisnya, yang dimana kita mendapatkan berbagai macam aksesoris seperti ini guys. Mulai dari Krypton dan juga granat Kryptonnya, yang dimana ini beneran muncul granatnya di film BVS ya. Terus juga ada tombak Krypton di sini yang dipakai sama Superman buat ngelawan Doomsday. Nextnya kita mendapatkan foto-fotonya Martha alias ibunya Superman, dan ini mind blowing banget. Bener-bener kayak photocard, cuma skalanya diperkecil aja. Kita juga mendapatkan stand base Superman yang ceritanya lagi di aspal gitu, lengkap dengan beton-betonnya. Dan ini juga sih yang gue suka dari Inart. Dia tuh kalau bikin stand base nggak monoton, nggak basic, tapi bener-bener dipikirin banget. Cuma menurut gua akan lebih bagus lagi kalau ini dibikin looks yang basah gitu sih. Karena scene ikoniknya kan mereka pas hujan-hujanan kan. Jadi kayaknya kalau aspalnya kelihatan glossy basah gitu lebih keren sih. Dan kerennya juga Inart kalau bikin stand base biasanya mereka pakai magnet gitu buat nempelin kaki mainannya. Sehingga kalau lu pajang ini kelihatan clean banget, nggak ada penopangnya. Walaupun kita dapat penopangnya juga, dan ini opsional banget, dia warnanya bening gini. Gunanya apa? Gunanya buat kita bisa majang Superman dan dia bisa kelihatan kayak lagi terbang gitu ceritanya. Nextnya kita mendapatkan topengnya Batman yang bahannya lentur banget, bener-bener kayak topeng Batman beneran. Dapat juga tambahan cape-nya Superman yang dimana ini pakai bending wires gitu, sehingga bisa bikin dia kelihatan kayak terbang gitu kalau dipakai. Yang dimana ini Hot Toys kecolongan start sih. Hot Toys nggak punya ini pas gua kemarin unboxing Hot Toys Superman ya. Jadi menurut gua ini inovasi yang simple, tapi kok mereka nggak kepikiran ya. Dan terakhir kita mendapatkan berbagai macam spare tangannya Superman. Ada yang ngebuka, ada yang menggepal, ada tangan mencubit buat naruh foto-fotonya Martha, ada tangan yang ngegrip buat megang tombak ataupun granat Kryptonite, dan terakhir tangan buat mencengkram topengnya Batman. Nah, di sini baru ngerti kan lo kenapa kita dapet topengnya Batman. Dan kerennya lagi, ini magnet di dalamnya juga adjustable juga. Jadi balik base-nya ini lo bisa putar dia aja kayak begini, dan nah lo buka, dan ini tuh bisa lo mainin atas bawah atau kanan kiri. Gila banget sih, ini dipikirin semuanya coy. Jadi kalau lo nyariin terus nggak ada yang pas, lo bisa adjust sendiri. Wow, jenius ini yang bikin menurut gue. Jadi ya itu dia semua item yang berhasil kita keluarkan dari packaging jahanam ini. Packaging adalah sahabat. Dan sekarang supaya kita makin puas ngelihat Henry Cavill-nya dan kita raba-raba dia, langsung aja kita ke sesi selanjutnya buat lihat Inart Superman ini dalam detail lebih dekat. Langsung aja, let's go.
Nah, ini dia tampak lebih detail dari Inart Superman Henry Cavill. Dan gua tahu lu pasti langsung fokus ke mukanya Henry Cavill kan? Karena gue juga gitu coy. Lu bisa lihat ya, ini head sculpt-nya, dari skin tone-nya, dari paint job-nya, dari sculptingannya. Ini top notch banget. Bener-bener bagus dan juga mirip banget sama Henry Cavill. Entah kenapa ya, di kamera dari angle ini tambah mirip lagi coy. Jadi nothing to complain banget sih. Palingan gua ngerasanya harusnya alisnya agak sedikit lebih serius dibikinnya ya. Karena si Henry Cavill sering banget kayak merengut begini jadi Superman ya. Iya mungkin karena efek film yang agak dark juga. Sedangkan yang ini agak flat aja gitu lah alisnya. Cuma ini fine banget karena ini masih mirip banget sama Henry Cavill cuy. Rambut klimisnya pun juga di-sculpt dengan sangat amat bagus. Walaupun bukan rooted hair tapi ini natural banget kelihatannya. Dan ini pun juga masih bisa kita adjust lagi ekspresinya karena matanya bisa kita gerak-gerakin. Caranya tinggal kita copot aja seperti ini. Dan lu bisa lihat kan itu di dalam ada 2 peg gitu dan ini beneran bisa kita adjust seperti ini. Nah, makin serem gak sih coy? Jadi lo mau bikin dia ngelirik ke kiri kayak gini juga bisa, ngelirik ke kanan pun juga bisa, atau bahkan mata bunglon pun juga bisa guys. Intinya ini sangat amat seru buat dieksplor, tapi ini bukan inovasi baru juga sih, karena Hot Toys pun juga beberapa udah ada yang kayak begini. Untuk yang muka marah pun juga sama, ini bisa kita adjust juga, matanya bisa kita gerak-gerakin seperti itu. Bahkan ini kalau lu zoom banget, bagian putih di matanya itu sebenarnya ada urat-urat merahnya gitu. Ini detail yang gila banget sih. Dan gak cuma itu, di sekitaran matanya pun juga sama, kayak ada urat-uratnya gitu. Jadi secara head sculpt ini bener-bener beda level banget, kayak mainan artisan. Likeness-nya nggak ada duanya, mirip banget sama Henry Cavill ya. Paling yang satu yang bikin gue bertanya-tanya sih, kenapa Inart memutuskan bikin dia nggak bisa nyala matanya? Beda sama Hot Toys. Kalau Hot Toys itu bisa nyala kan, sedangkan Inart nggak bisa nyala. Mungkin dia nggak mau bikin mainannya kelihatan murahan dalam tanda kutip, karena banyak juga yang berpendapat kalau misalnya mainan yang bisa nyala itu kayak mainan anak-anak. Cuma kalau gue pribadi, gue kepo banget sih, gimana kelihatannya kalau ini mainan bisa nyala matanya. Apakah bakal kelihatan lebih garang lagi atau malah kelihatan murahan? Dan untuk perbandingannya sama Hot Toys kayak begini penampakannya, gimana menurut kalian? Lebih mirip Hot Toys atau Inart nih? Karena kalau gua jelas Inart ya dibanding Hot Toys. Kalau Hot Toys ini kayak manusia maskulin gitu aja sih. Kayak dari beberapa sisi tuh ada nggak miripnya gitu loh sama Henry Cavill. Sedangkan yang Inart ini dari sisi manapun ini Henry Cavill banget sih. Dan untuk kostumnya juga jelas beda ya. Kalau Hot Toys ini dia lebih vibrant karena emang di Justice League dia dibikin lebih berwarna lagi. Karena selama ini dinilai terlalu dark Superman-nya ya. Nah, yang ini itu diambil dari BVS alias Batman vs Superman, yang dimana warnanya emang lebih gelap guys. Dan kalau dibandingin pun secara proporsi ini kayak luar biasa berotot ya. Kayak kurang natural gitu gua ngeliatnya. Sedangkan yang ini kayak orang nge-gym aja gitu loh. Badannya tuh nggak semaskulin ini, nggak seberotot ini, nggak terdefinisi seperti ini. Cuma kelihatan lebih natural aja. Proporsinya bagus banget menurut gua. Kayak berotot tapi nggak berotot yang lebay gitu loh, sampai bahunya keluar-keluar. Sedangkan yang ini kan kayak bahunya keluar banget begini kan. Nah, yang ini kayak dibikin lebih natural gitu. Tapi dengan komparasi ini, apakah membuat Hot Toys emang terlihat sejelek itu? Enggak juga. Karena beberapa inovasi juga sebenarnya Hot Toys duluan yang nemuin. Salah satunya daleman badannya mainan Superman ini. Kayak lu enggak sih kalau lu lihat kostumnya Superman itu kayak ada refleksi-refleksinya gitu. Nah, ini tuh bukan dari kostumnya sebenarnya, melainkan ini dari daleman badannya Superman yang dibikin warna silver. Dan ini juga bisa kita lihat di sini dan penampakannya kira-kira seperti ini. Nah, ini yang bikin dia kelihatan mengkilap-mengkilap gitu guys. Dan ini bukan inovasi dari Inart, melainkan ini Hot Toys duluan yang nemuin guys. Dia udah bikin ide ini dari dia bikin mainan Superman. Jadi kalau lu lihat ini bagian dalamnya Hot Toys juga silver seperti ini untuk bikin dia kelihatan kayak ada refleksi-refleksinya gitu loh. Dan kalau ngomongin tekstur juga ini gila banget. Di sekujur kostumnya Superman ini full akan tekstur seperti ini. Tapi ini terasa tipis banget sih. Jadi kalau gue pegang ini extremely tipis, kayaknya gampang banget robek ya saking tipisnya ya. Beda sama Hot Toys yang emang terasa lebih tebel dan juga lebih kuat. Makanya untuk durability ini Inart dipertanyakan banget sih. Apakah dia akan kuat selama itu dengan kostum setipis ini? Tapi untuk tekstur, apalagi di bagian logo Superman-nya, ini sama-sama bagus sih. Dua-duanya full akan tekstur seperti ini. Warnanya pun bagus-bagus. Nah, untuk detail tangannya kira-kira seperti ini penampakannya. Gua sih ngerasanya Inart selalu jago bikin anatomi tangan yang kelihatan natural banget. Kayak lu lihat deh, ini jari manisnya kayak overlapping gitu sama jari tengahnya, dan itu kelihatan kayak tangan natural banget gak sih? Kuku-kukunya pun juga bagus banget. Bahkan detail-detail kayak urat-urat tangannya juga di sculpt dan juga dikasih paint job yang terasa sangat realistis. Jadi bikin dia kelihatan kayak tangan beneran gak sih ini? Untuk pinggang ke bawah sama aja detailnya karena ini pakai kostum yang sama, satu kesatuan. Paling yang beda ada di bootsnya dia aja. Nah, ini terasa lebih tebel lagi bahannya. Ya desainnya pun begini aja, nggak ada battle damage-nya, polosan begini
begini aja, telapak kakinya pun juga seperti ini. Ah, ini baru sih bagus nih. Ternyata telapak kakinya dibikin kayak lebih kotor gitu guys. Jadi sekarang lu bisa lihat sendiri ya, ini detailnya bagus, proporsinya bagus, mukanya bagus, tapi apakah artikulasinya sebagus itu juga? Mari kita buktikan sama-sama. Mulai dari kepalanya yang bisa muter-muter full kayak begini, bisa tengleng-tengleng kayak gini, dan juga ngangguk-ngangguk seperti itu. Bahunya bisa diangkat sejauh ini aja dan juga dirapetin lagi. Sebenarnya sih bisa diputar-putar juga, cuma kasihan sama suitnya ya, bisa robek ini. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Ada swivel di bicepnya. Ada juga butterfly joint di bagian bahunya, cuma dikit banget. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan sekarang kita tes, apakah Superman ini juga bisa bernyanyi, bisa. Bergoyang, bisa banget ternyata ya. Lentur sekali ini Superman. Karena memang ini diafragmanya bisa lu puter-puter kayak begini. Bahkan ini saking tipisnya lu bisa lihat ya serat-serat ototnya ya. Pinggangnya pun juga bisa diputer-puter seperti itu. Andeci labora bori. Kakinya ini bisa nendang ke depan sejauh ini aja dan juga ke belakang sejauh itu aja. Ketahan sama pantat yang bahenol ini. Tunggul bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Ankle-nya bisa lu puter-puter, cuma jangan kejauhan karena bakal ngerusak suitnya sendiri. Dan karena dia pakai ball joint, jadi dia bisa pivot kayak begini ke samping ataupun ke depan belakang seperti itu. Cuma sayang ya, ini kakinya nggak bisa ditekuk bagian depannya. Dan terakhir Superman ini juga bisa ngangkang sejauh ini. Bungung apa tuh man? Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, Superman Inart ini bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Kesimpulannya, kalau ada yang bilang kalau ini adalah figur Superman Henry Cavill 1/6 terbaik, gue setuju sih. Tapi bukan karena ini figur sempurna ya, melainkan untuk sekarang sejauh ini cuma Inart yang bisa nangkep esensnya Henry Cavill sepresisi ini. Kalau ngomongin yang bagus-bagus banyak banget, mulai dari head sculptnya yang nggak cuma realistis tapi terasa hidup. Mau pakai yang normal atau muka bengis, dua-duanya menyala tanpa redup. Anjay. Proporsi badannya juga bagus dan natural, gagah terdefinisi tapi nggak lebay. Dan terakhir yang gue suka banget juga stand base-nya sih. Simple tapi nggak basic. Fakta bahwa dia pakai magnet dan bisa di-adjust magnetnya itu juga layak diapresiasi sih. Nah kalau minusnya yang gue bisa temukan cuma di bahan bajunya doang yang buat gue terasa tipis banget sih. Yang bahkan saking tipisnya kita bisa ngelihat serat-serat otot silver di balik kostumnya. Tapi untuk durability, sejauh gue riset di forum-forum belum ada yang ngeluh atau report kalau Inart Superman mereka kostumnya robek sih. Yang artinya sampai sejauh ini bisa kita asumsikan durable banget alias kuat banget walaupun super tipis. Jadi overall rating dari gue bisa kasih nilai dia 9,5/10 sih. Tapi gimana menurut kalian? Berapa ratingnya dari 1 sampai 10 buat Superman by Inart ini? Silakan komen di bawah. Nah, perbandingan ukurannya nih dengan tinggi kurang lebih 32 cm. Ini dia perbandingan Inart Superman kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Superman yang tingginya beda-beda tipis ternyata ya. Inart Joker, Hot Toys Captain America, Hot Toys Iron Man, dan tentunya terakhir Wade Buntung. Spoiler. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, mungkin tadi kelewat di awal gue udah sebutin ini harganya 6.500.000-an. Gue nggak tahu pasti ini berapa sekarang karena kursnya berubah-ubah karena gue beli ini dari Hong Kong, tepatnya dari Pop Collectibles. Ini gue beneran beli ya, gue nggak dikirimin cuma-cuma, jadi gue hanya cerita aja pengalaman gue. Tapi memang dia tahu gue ini YouTuber, jadi dia tuh ngasih gue semacam referral code gitu buat kalian beli juga dan dapetin diskon. Gue lupa tepatnya apa referral code-nya, tapi seingat gue antara Medi atau Medi Tampan, itulah pokoknya itu. Silahkan dicoba aja kalau kalian pengen beli dan kalian bakalan dapetin diskon tambahan. Gue lupa juga berapa diskonnya karena sekali lagi guys, ini bukan paid partnership ya, gue beneran beli. Dan apakah worth it atau enggak? Menurut gue untuk kalian pencinta ataupun kolektor Superman, kalau ada yang bilang ini adalah mainan Superman terbaik pada saat ini, menurut gue benar. Karena sampai saat ini belum ada yang nandingin kualitas dan juga inovasi-inovasi dari Inart buat bikin mainan 1/6 dari Superman ini. Nggak ada, sampai sejauh ini nggak ada. Bahkan tadi kalian lihat sendiri kan, ini dibandingin sama Hot Toys Superman pun juga jauh banget sih. Kayak dia tuh overlapping Hot Toys dari segala sisi menurut gue. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Apakah kalian suka dan bilang kalau ini worth it di harga 6.500.000-an? Silahkan komen di bawah. Dan seperti biasa juga buat kalian yang pengen join grup WhatsApp gue, silahkan klik link di bawah. Di sana gue bakal share banyak banget bocoran video terbaru dan juga BTS dan juga kehidupan sehari-hari gue. Jadi silahkan aja cek link di bawah. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian benar di gue dan ingat mainan adalah teman. Ntar diedit ya, please.
Jadi tonton aja. Wow. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya wow. Dan gue cukup jadi bisa, suara gue. Jadi suara gue kayak gini ataupun kayak tidak, suara saya habis. Dan tentunya terakhir, suara gue anjir.